Ditampilkan pada suatu hari yang cerah, seorang pria yang berprofesi sebagai petani menjalani kehidupan yang tenang dan damai bersama seorang istri yang cantik jelita. Sayangnya kebersamaan tersebut terusik oleh sesuatu yang besar dan menjadi awal dari perubahan suatu negeri. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten membawa dampak besar dalam perjalanan menuju kebaikan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul Gladiator 2, sebuah film garapan salah satu sutradara favorit saya, Ridley Scott, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah kalian kenal. Baik, jangan kelamaan. Mari kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. 16 tahun setelah kematian Kaisar Marcus Aurelius, Roma dipimpin oleh dua kaisar kembar yang korup bernama Geta dan Caracalla. Impian Aurelius tentang Roma yang sempurna hancur karena dua kaisar ini. Kekejaman mereka menyebar bagai wabah ke seluruh kekaisaran dan perlahan membawa kehancuran pada kota megah itu. Di kerajaan Afrika Utara, Numidia, pria yang menjadi tokoh utama kita, Hanno, hidup tenang bersama sang istri Arishat. Namun kedamaian itu terganggu ketika sirine berbunyi yang menandakan serangan datang. Serangan tersebut tidak lain dan tidak bukan datang dari prajurit Roma. Melihat asap di kota, Hanno dan Arishat pun segera mengenakan baju tempur mereka dan bergabung dengan warga lain untuk mendengarkan strategi pertahanan dari pimpinan mereka, Jugurtha. Destroyed their ships, their engines of war. Sebelum pergi ke medan perang, Hanno dan Arishat bertukar cincin dan berjanji untuk saling menjaga. Pasangan ini bergabung dalam tim di benteng, di mana Hanno memberikan kata-kata untuk membakar semangat para prajurit. Tak lama kemudian, kapal-kapal Roma yang dipimpin oleh Jenderal Acesius tiba di pantai, sehingga pasukan Numidia pun memulai serangan dengan ketapel dan panah. Kapal-kapal Roma mengalami rusak parah, tetapi Acesius memerintahkan pasukannya untuk terus maju sambil membalas serangan dengan ketapel dan panah mereka sendiri. Api menyebar di kedua sisi dan banyak nyawa melayang hanya dalam beberapa menit. Ketika kapal mencapai sisi benteng, prajurit Roma menurunkan platform. Acesius memimpin dengan gagah menjatuhkan prajurit Numidia satu persatu. Hanno juga melakukan hal yang sama, menghabisi prajurit Roma dengan kelincahan yang luar biasa. Ketika pasukan Roma menerobos dengan kekuatan perisai mereka, Arishat memanah dari atas untuk melindungi para prajurit. Melihat hal ini, Acesius pun memerintahkan pemanahnya untuk menghabisi Arishat. Saat sadar, Hanno melihat Feri mistis membawa Arishat ke alam baka. Ia berusaha mengejar sambil memanggil nama, tapi tubuhnya muncul kembali ke permukaan dan kali ini benar-benar terbangun, lalu menemukan sang istri dalam keadaan tak bernyawa. Prajurit Roma menangkap sang tokoh utama kita. Kemudian Acesius mengklaim Numidia kini milik Roma dan para pasukan diperintahkan untuk membakar mayat-mayat. Seluruh prajurit Numidia, termasuk Hanno, diberi tanda di tubuh mereka sebagai budak. Lalu para budak dikirim ke Roma dengan kapal. Di perjalanan, Hanno melihat bahwa Jugurtha terluka parah dan membantu membalut lukanya. I claim this city.
Jugurtha merasa waktunya sudah tak lama lagi. Jadi dia mengenang hari ketika menemukan Hanno sebagai anak tersesat di gurun. Kenangan itu membangkitkan memori dalam benak Hanno. Ia dulunya anak dari keluarga baik-baik, tetapi sang ibu mengirimnya pergi. Akhirnya kapal pun tiba di Ostia, pelabuhan Roma. Acesius disambut sebagai pahlawan dan kaisar kembar memberikan sang jenderal semacam mahkota sebagai penghargaan. Acesius meminta istirahat dari perang untuk menghabiskan waktu bersama sang istri. Tapi kaisar kembar malah mengumumkan rencana mereka untuk menaklukkan Persia dan India. Di tempat lain, para budak dibawa ke Antium di pinggiran kota, tempat seorang pria bernama Macrinus mengawasi pelatihan para petarung yang disebut gladiator. Jugurtha, Hanno, dan beberapa budak lainnya dimasukkan ke arena latihan di mana mereka harus melawan sekelompok babon. Para pemanah melepaskan tembakan untuk membuat babon menjadi semakin ganas, sehingga hewan-hewan itu mulai menyerang, bahkan menghabisi para budak dengan gigi mereka. Dan sangat disayangkan, Jugurtha malah berlutut, bersiap menunggu ajalnya. Setelah pertarungan yang sangat menegangkan itu, Hanno dikirim ke barak bersama budak Macrinus lainnya yang mengejek Hanno dengan menirukan suara babon. Pasca makan penuh gelak tawa, mereka dibawa menghadap Macrinus untuk dinilai. Hanno menolak berbicara, sehingga Macrinus memerintahkan pelatih gladiator, Vigo, untuk memberinya pelajaran. Setelah mengalahkan Vigo, beberapa waktu kemudian, Hanno dipanggil ke ruang Macrinus yang menjelaskan bahwa ia memilih gladiator berdasarkan amarah mereka dan Hanno sepertinya memendam rasa marah yang begitu besar. Kali ini Hanno angkat bicara, menyatakan bahwa tujuannya adalah menghabisi Acesius. Macrinus menjelaskan bahwa Hanno bisa mencapainya jika memenangkan cukup banyak pertarungan di Roma. Sementara itu, Acesius bertemu kembali dengan sang istri, Lucilla, putri kaisar terdahulu, Aurelius. Pria itu mengaku lelah dengan tirani kaisar kembar, sehingga bersama Lucilla mulai merencanakan pemberontakan untuk mengembalikan kejayaan Roma. Beberapa waktu kemudian, Macrinus membawa Hanno ke pesta di kota yang diadakan oleh senator Trax. Lalu Hanno dan salah satu budak Trax dipaksa duel hingga mati di depan para kaisar. Kemenangan berhasil diraih tokoh utama kita, dan itu membuat Geta terkesan sehingga bertanya dari mana Hanno berasal. Tetapi Hanno menjawab dengan kutipan dari karya Virgil Aeneid tentang neraka. Untungnya para kaisar menganggap puisi tersebut menghibur dan menantikan penampilan Hanno di arena. Perform in the arena. As do I. Setelah pesta, Macrinus memarahi Hanno karena berbicara terlalu lancang di depan kaisar dan bertanya di mana ia belajar kata-kata itu. Hanno mengatakan bahwa kotanya pernah menangkap seorang tahanan Roma dan dia mendengar banyak cerita dari tahanan itu. Tetapi Macrinus tidak percaya. Hanno terkejut saat diberi 2 koin untuk pertarungan dan mengetahui bahwa gladiator bisa digunakan untuk mendapatkan kebebasan. Malam itu, di sebuah ruangan tersembunyi, Lucilla dan Acesius bertemu dengan beberapa senator untuk membahas rencana menyelamatkan Roma. Acesius menjelaskan bahwa prajurit Roma setia kepadanya dan para senator sepakat untuk memberikan dukungan. Plan is ambitious and risky. Take back what is rightfully yours. Beberapa hari kemudian, Hanno dan para budak lainnya dibawa ke pusat kota Roma untuk pertarungan gladiator di Colosseum. Mereka terkagum-kagum dengan arsitektur dan patung-patung di sana, tetapi juga menyadari banyaknya orang miskin yang hidup di jalanan. Macrinus bertemu dengan Trax dan mereka sepakat untuk menggandakan taruhan. Di Colosseum, para kaisar menyambut Acesius dan Lucilla dan memberikan tempat duduk utama, selagi kerumunan meneriaki nama sang jenderal.
Setelah beberapa kata dari Acacius, para budak pun memasuki arena, dan juara gladiator, Glacio, muncul dengan menaiki badak. Hanno berusaha memimpin kelompok dan membuat strategi untuk menghindari serangan badak. Awalnya rencana berjalan baik, tapi segera seorang petarung terluka dan membuatnya berlari lambat. Hanno mengusap tanah dengan tangannya, mengingatkan Lucilla pada mantan kekasihnya Maximus. Lalu, tiba-tiba saja, Glacio terjatuh dari badak dan terluka, tapi masih bisa menyerang Hanno. Ketika mereka bertarung, Geta teringat kutipan Hanno saat pesta, dan Lucilla melihatnya sebagai petunjuk lain. Pertarungan sengit terus berlanjut dengan menggunakan senjata apapun yang bisa ditemukan di arena. Saat Glacio berhasil menjatuhkan Hanno, Caracalla memilih agar darah ditumpahkan, tetapi Lucilla meminta belas kasihan. Geta memberi isyarat untuk mengampuni Hanno, namun Hanno sendiri menolak dikasihani oleh orang Roma dan memilih kembali bertarung sampai akhirnya tindakan ini membuat semua penonton, bahkan para budak lain, meneriakkan nama Hanno. Lalu Hanno pun kembali ke barak, di mana seorang tabib bernama Raffi merawat luka-lukanya. Di sisi lain, setelah acara pertarungan, Lucilla pergi ke ruang pribadinya dan menyusun petunjuk yang dilihatnya di hari itu. Kutipan dan gerakan tanah mengkonfirmasi bahwa Hanno sebenarnya adalah Lucius, putranya dengan Maximus. Saat Lucius masih kecil, ia adalah pewaris sah tahta, sehingga Lucilla mengirimnya pergi demi melindungi dari orang-orang licik haus kekuasaan. Lucilla menangis menyadari putra yang dicintai telah kembali, lalu adegan berpindah menampilkan Lucilla mengundang Macrinus untuk duduk bersama, berpura-pura santai sambil mencari tahu tentang budaknya. They're usually prisoners of war. Macrinus bisa merasakan wanita itu menyembunyikan sesuatu, sehingga bertanya-tanya dan menduga Lucilla pernah memiliki seorang putra yang hilang. Rumor mengatakan bahwa suami Lucilla yang telah meninggal bukanlah ayah anak itu karena memiliki kelainan. Informasi ini membuat Macrinus mulai menghubungkan semua petunjuk. More wine! More wine! Malam harinya, Lucilla menyelinap melalui terowongan rahasia dan bertemu dengan seorang senator merupakan teman dekat, Gracchus, yang membantunya menyelinap ke sel gladiator. Hanno mengungkapkan bahwa ia memang mengingat diri termasuk nama asli, tapi pria itu menegaskan bahwa Lucius telah mati dan kini ia hanyalah Hanno sang pejuang. And I have no mother and none that I can remember. Or he would not be the boy that you sent away. That boy is dead. His name was Maximus. Your name was on his lips. Lucilla mencoba menjelaskan, tetapi Hanno dengan marah mengusirnya. Saat kembali ke rumah, Lucilla bertemu dengan Acacius, menceritakan tentang putranya yang masih hidup dan memohon bantuan. Tanpa menyadari pembicaraan itu didengar oleh seorang pelayan. But I will not give my sons. Keesokan harinya, Hanno berlatih bersama budak atau mungkin lebih tepatnya petarung lain. Vigo melihat semangat Hanno dan karena masih kesal, jadi dia membubarkan petarung-petarung lain sehingga tinggallah Hanno mengoperasikan mekanisme dayung seorang diri. Di penghujung sore, tangan Hanno yang lecet dirawat oleh Raffi. Keduanya berbincang sembari berbagi kisah. Diketahui bahwa Raffi sebenarnya adalah orang yang bebas dan bisa kembali ke kampung halaman. Namun ia bertemu seorang wanita dan memulai hidup baru di Roma. It's always a woman. Always. Pertarungan gladiator berikutnya berlangsung di atas kapal. Jadi arena diisi dengan air dan ada beberapa hiu berenang di dalamnya. Kelompok lawan mulai menyerang dengan panah api dan kebanyakan orang yang terkena panah, tubuh mereka akan jatuh ke air dan menjadi santapan hiu. Hanno memberi perintah pada timnya untuk terus mendayung dan ketika cukup dekat dengan kapal lawan, barulah strategi dijalankan.
Banyak prajurit yang jatuh ke air dan kapal yang rusak terdorong ke dinding arena sehingga mendekatkan Hanno ke tempat duduk utama yang mengambil busur dan mencoba memanah Acesius, tetapi di detik terakhir seorang pejuang menyenggol membuat panahnya meleset. Lagi-lagi setelah pertarungan, orang-orang meneriakkan nama Hanno. Viggo datang untuk memarahi Hanno karena trik panah, tetapi Hanno mengatakan bahwa Viggo seharusnya bersyukur karena panah itu bukan untuknya. Sementara itu, pelayan Lucilla memberitahu semua rahasia kepada Thrax. Kemudian Macrinus datang ke rumah untuk mengambil semua uang taruhan mereka sambil menunjuk bahwa rumah itu sekarang miliknya. You know this is my house now. Alih-alih uang, Thrax dipaksa membayar dengan informasi rahasia tentang pemberontakan dan rencana menggulingkan Kaisar Kembar, tetapi rencana tersebut tertunda hingga seorang gladiator diselamatkan dari arena. Segera, beberapa waktu kemudian, Lucilla ditangkap oleh prajurit istana, sementara di barak gladiator, Acesius dan beberapa anak buah menyelinap masuk untuk menyelamatkan Hanno. Namun, prajurit Kaisar sudah menunggu dan dengan cepat menghabisi semua anak buah Acesius. Pasangan itu dibawa ke hadapan Kaisar Kembar dan Geta memarahi mereka atas pengkhianatan yang dilakukan. Namun Acesius malah tertawa sehingga membuat Caracalla murka. Untungnya Geta segera menghentikan, mengatakan bahwa hukuman harus dilakukan secara terbuka. I will gut him! No! From the city gates! I crucify her! Setelah pasangan suami istri itu dimasukkan ke dalam sel, Macrinus menjelaskan bahwa penyaliban hanya untuk pencuri, sedangkan Acesius adalah seorang pahlawan. Jadi, jika Kaisar ingin tetap dicintai rakyat, mengirim Acesius ke arena akan menjadi ide yang bagus. His fate in the Colosseum. Keesokan harinya, Raffi menunjukkan kepada Hanno monumen para gladiator dan Hanno menyadari bahwa nama Maximus telah dihapus. Tapi makam Maximus tetap ada yang diletakkan di ruangan lain, di mana juga tersimpan armor dan senjatanya. Serta kata yang berbunyi, apa yang kita lakukan dalam hidup ini akan bergema dalam keabadian. Untuk pertarungan gladiator berikutnya, pasukan tambahan menjaga tempat duduk utama dan Lucilla dirantai. Sedangkan Acesius menjadi gladiator pertama yang harus bertarung melawan beberapa prajurit Praetorian. Menghadapi banyak lawan tidaklah mudah, namun pada akhirnya sang jenderal berhasil menang dengan strateginya. Selanjutnya, Hanno dikirim ke arena dan mulai bertarung melawan Acesius, membuat penonton bingung siapa yang harus mereka dukung. Kedua pria ini adalah petarung hebat dan pertarungan berlangsung lama tanpa tanda-tanda akan berakhir. Akhirnya, Acesius kelelahan, menyatakan bahwa diri mengetahui identitas asli Hanno, lalu menyerah. Geta segera memberikan isyarat untuk mengeksekusi, tetapi sebelum tokoh utama kita mengayunkan pedang, Acesius menyatakan bahwa dirinya mencintai Lucia dan rela mati demi Maximus, yang mana pernyataan tersebut membuat Hanno menjatuhkan pedang. Kaisar pun menjadi murka dan segera memerintahkan para pemanah untuk melakukan eksekusi. Inikah cara Roma memperlakukan pahlawannya? Karena jika iya, maka rakyat harus bersiap untuk sesuatu yang terburuk. Kata-kata Hanno membuat seluruh penonton berang sehingga mencemooh para petinggi negeri. Sementara para prajurit menahan amukan rakyat, para petinggi pergi tanpa kata, meninggalkan Kolosium.
Malam itu, Macrinus mengunjungi Hanno, mengeluhkan sikapnya yang membiarkan Acesius hidup. Hanno menjelaskan bahwa semua ini demi mewujudkan mimpi membangun Roma yang lebih baik. Namun Macrinus menganggap itu mimpi yang mustahil dan mengingatkan bahwa Hanno hanyalah alat. Adegan kemudian menampilkan kondisi di jalan-jalan perkotaan, di mana rakyat menyalakan api dan menuntut kepala kaisar kembar. Para prajurit mencoba menghentikan, tapi jumlah rakyat terlalu banyak sehingga para prajurit pun kewalahan. Di istana, Geta dan Caracalla berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Caracalla menyalahkan semua kepada Geta yang merespons dengan marah dan segera meninggalkan ruangan. Macrinus mencoba mengikuti dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan manipulasi. Dia mengatakan bahwa Geta akan menyalahkan Caracalla di depan umum, jadi Caracalla harus melakukan sesuatu. Keesokan paginya, Lucilla mengunjungi Hanno dan memberinya cincin Maximus. Sebagai balasan, Hanno menyampaikan bela sungkawanya, lalu ibu dan anak itu pun berdamai dengan pelukan hangat. Sementara itu, Caracalla mengambil alih tahta dan mengumumkan bahwa monyetnya, Dundus, menjadi pejabat konsul pertama, lalu mengangkat Macrinus sebagai pejabat konsul kedua. Macrinus membawa kepala Geta di hadapan para senator dan menjelaskan bahwa ia membutuhkan lebih banyak kekuasaan untuk melindungi pemerintah, sehingga semua sepakat mengangkat Macrinus sebagai pemimpin prajurit Praetorian. Kemudian Macrinus mengunjungi Lucilla dan mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah budak Kaisar Aurelius dan kini berencana untuk mengakhiri garis keturunan kaisar dengan cara menjadi kaisar itu sendiri. Di saat yang sama, Hanno memberikan cincin kepada Raffi, memintanya untuk membawa cincin itu ke pasukan Acesius di Ostia, sekaligus meminta kunci sel. Take this ring to General Darius Sextus. Are you listening? Tell him I'm summoning the army to the defense of a new republic. Keesokan harinya, Raffi menghindari beberapa penjaga untuk mencapai sang kapten yang terkejut ketika mendengar cincin itu dikirim oleh Pangeran Roma. Di Colosseum, Vigo mengumumkan bahwa ini akan menjadi pertarungan terakhir Hanno dan menunjukkan pedang kayu kebebasan yang dimenangkan jika berhasil melindungi sang ibu. Terlihat Vigo menikmati percakapan itu, namun tiba-tiba saja sementara para petarung membuka jalan, Hanno mendatangi makam sang ayah untuk mengambil pedang dan armornya. Ia masih memiliki anak panah yang menewaskan Arishad dan berkata pada anak panah itu untuk menunggu waktunya. Setelah itu, Hanno memberikan kata-kata penyemangat yang menginspirasi rekan-rekan dan semua sepakat untuk bertempur meraih kebebasan mereka. Fight for a freedom far beyond these walls. Selanjutnya, di arena, Lucilla diikat dan dikelilingi oleh para rekan senator pemberontak, sementara para penonton meneriakkan namanya. Prajurit Praetorian juga masuk ke arena, namun disambut dengan cemoohan. Sebelum mereka menyerang, para rekan datang untuk membantu Hanno dan terjadilah pertempuran sengit. Caracalla terlihat bersemangat, namun Macrinus merasa cemas dan memerintahkan seorang komandan memanggil pasukan berkuda. Namun perintah itu tidak bisa dipenuhi karena pasukan berkuda sedang bersiaga akan kedatangan pasukan Acesius dari Ostia. Meskipun demikian, beberapa prajurit berhasil dikirim ke arena dan mulai menghabisi para petarung serta senator, termasuk Gracchus, tanpa ampun. Kepanikan juga melanda kerumunan penonton. Ditambah lagi seorang penjaga menembakkan panah membunuh salah satu penonton dan ini menjadi pemicu yang membuat semua rakyat mengamuk. Sementara semua orang teralihkan, Macrinus memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi Caracalla. Di arena, cukup banyak prajurit yang tewas menciptakan celah bagi Hanno untuk menyelamatkan sang ibu, namun
Sementara Lucilla mengucapkan kata-kata terakhir yang memberikan kekuatan kepada Hanno, Macrinus melarikan diri dengan kuda untuk bergabung dengan prajurit Praetorian di gerbang kota. Tentu saja Hanno tidak tinggal diam dan berusaha mengejar. Beberapa saat kemudian pasukan Praetorian bertemu dengan pasukan Acesius yang dipimpin Raffi di luar kota. Pada waktu yang sama, Hanno juga berhasil menyusul Macrinus, memperkenalkan diri sebagai Lucius, pewaris sah tahta, dan segera memulai duel terakhir. Macrinus mendorong Hanno ke dalam sungai dan mulai menikamnya, tetapi pedang terus terpental oleh armor sampai akhirnya Hanno menemukan diri di alam baka dan mengingat kata-kata terakhir sang ibu sebelum melancarkan serangan terakhir. Film pun ditutup dengan menampilkan kematian Macrinus, lalu Hanno mengingatkan seluruh pasukan tentang impian sang kakek akan Roma yang sempurna. Semua prajurit pun menunjukkan dukungan dan sepakat untuk menghentikan perselisihan, lalu juga ditampilkan Hanno atau Lucius yang mendatangi arena, mengambil tanah dan menggenggamnya, lalu Speak to me, Father. dan tamat. Selama film berlangsung, Lucius, salah satu karakter yang diilhami oleh tokoh nyata, menghadapi kenyataan tentang asal-usulnya sebagai cucu Marcus Aurelius dan putra dari Maximus. Alih-alih menghindari kenyataan dan hanya fokus pada balas dendam penuh amarah, Lucius justru menerima hubungan keluarganya dan mulai berjuang demi kebaikan Roma melalui pertempuran di Colosseum. Adegan aksi yang epik serta penampilan luar biasa membuat film ini mendapat ulasan positif. Menjelang akhir, takdir Lucius berubah. Kekaisaran Romawi selamanya mengalami pergeseran dan warisan yang abadi terus hidup. Di adegan penutup Gladiator 2, Lucius kembali ke Colosseum yang kosong, mirip dengan adegan yang dilakukan Juba di Gladiator pertama. Lucius berlutut di atas pasir, sementara langit ungu di atasnya melambangkan awal era baru bagi Roma yang memohon kepada ayahnya Maximus untuk berbicara dengannya. Saat itu, film memperlihatkan kembali adegan ikonik dari Gladiator pertama, di mana tangan menyentuh ladang gandum. Di akhir Gladiator pertama, mimpi Maximus menggambarkan perjalanannya ke Elysium, kehidupan akhirat yang damai dalam tradisi Romawi untuk bersatu kembali dengan istri dan anaknya yang telah tiada. Adegan ini diulang dalam akhir Gladiator 2 sebagai simbol bahwa warisan Maximus terus hidup melalui Lucius. Karakter Maximus dirangkum dalam satu kutipan legendaris dari Gladiator, "Apa yang kita lakukan di kehidupan ini bergema dalam keabadian." Maximus memperjuangkan apa yang benar, memberinya ketenangan abadi di Elysium. Kini Lucius berniat mengikuti jejak tersebut dengan kilasan tangan ayahnya menjadi simbol dalam akhir Gladiator 2. Niat Lucius untuk melanjutkan keyakinan Maximus dan berjuang demi kebenaran dirangkum dalam akhir perjalanan. Berbeda dengan Maximus yang gugur sebagai gladiator, Lucius melampaui status budak dan menerima posisinya sebagai penguasa sah kekaisaran. Meskipun akurasi sejarah dalam Gladiator sering dipertanyakan, konsep tentang kaisar Romawi yang dipilih melalui berbagai cara dari manipulasi penuh intrik hingga garis keturunan atau pemilihan oleh Senat cukup konsisten dengan sejarah. Di akhir film, Lucius mengklaim haknya atas Roma melalui hubungannya dengan mendiang Marcus Aurelius. Klimaks cerita menampilkan Lucius dan Macrinus berdiri di antara dua pasukan, Legiun Romawi dan pengawal Praetorian. Pasukan Romawi telah setia kepada Lucius berkat dukungan Jenderal Acesius, serta pengungkapan garis keturunannya. Namun, pengawal Praetorian masih melayani Macrinus. Lucius berdiri di hadapan kedua pasukan setelah mengalahkan Macrinus dan menyatakan dirinya sebagai pangeran Roma. Ini membuat pengawal Praetorian yang ragu-ragu akhirnya beralih mendukung Lucius sebagai penguasa baru Roma setelah bertahun-tahun menyembunyikan takdirnya. Lucius akhirnya menjadi apa yang selama ini ditakdirkan, mencoba mewujudkan impian kakeknya tentang Roma.
Impian tentang Roma menjadi tema yang berulang dalam Gladiator dan Gladiator 2. Visi ini dimulai dengan Marcus Aurelius yang mengharapkan Roma tidak lagi diperintah oleh kaisar dengan ideologi, keyakinan, serta temperamen yang saling bertentangan, melainkan diperintah oleh rakyat. Gagasan ini berhubungan dengan konsep dunia nyata tentang kediktatoran dan republik, di mana Marcus Aurelius menginginkan Roma menjadi republik. Dalam akhir Gladiator 2, Lucius berhasil mewujudkan sebagian impian tersebut. Dengan menerima posisinya sebagai pangeran Roma, Lucius kini memiliki kekuasaan untuk merealisasikan visi Marcus Aurelius dan juga Maximus. Lucius memegang kendali atas rakyat Roma, pasukan Romawi, dan pengawal Praetorian setelah kematian dua kaisar kembar dalam Gladiator 2 serta tumbangnya Macrinus yang penuh intrik. Kekuasaan ini memberikan Lucius peluang untuk membangun sebuah republik yang akhirnya mewujudkan impian yang dimulai oleh Marcus Aurelius, diperjuangkan oleh Maximus, dan menjadi inti dari cerita Gladiator 2. Tokoh lain yang juga mempercayai impian Roma adalah Lucilla, ibu dari Lucius dan putri Marcus Aurelius. Namun di babak akhir Gladiator 2, Lucilla tragisnya harus kehilangan nyawa. Demi memperkuat kekuasaannya dengan memanipulasi rakyat Roma agar berbalik melawan kaisar kembar yang tersisa, Caracalla, Macrinus mengatur eksekusi Lucilla di Colosseum. Kematian Lucilla membuat rakyat Roma kehilangan kepercayaan sepenuhnya kepada Caracalla dan Geta, meskipun keduanya sebenarnya menjadi korban intrik Macrinus. Lebih jauh, kematian Lucilla memiliki makna simbolis yang lebih dalam. Sepanjang Gladiator 2, Lucius digambarkan terus memegang batang anak panah, di mana dari anak panah yang membunuh istrinya di awal film. Panah ini menjadi simbol balas dendam Lucius, mendorongnya untuk mengincar Acesius sebagai target, namun Lucilla dibunuh oleh panah yang ditembakkan oleh Macrinus, menyiratkan bahwa Macrinus, atau lebih tepatnya orang-orang seperti dia, seharusnya menjadi sasaran utama dendam Lucius sejak awal. Acesius akhirnya terungkap sebagai sosok yang sebenarnya tidak menyukai perang meskipun ia terlibat di dalamnya, karena satu-satunya alasan ia berperang adalah melindungi Lucilla dari kegilaan Caracalla dan Geta. Babak akhir film menyikap fakta ini sekaligus memperlihatkan bahwa Macrinus adalah penjahat sejati dalam Gladiator 2. Panah yang tertancap di tubuh Lucilla mengingatkan Lucius bahwa Acesius bukanlah orang yang seharusnya ia benci, tetapi Macrinuslah yang harus dihabisi untuk mengamankan masa depan Roma sebagai sebuah republik. Hal ini menghubungkan kembali panah tersebut dengan yang diambil oleh Lucius dari jasad istrinya. Lucius kini berada dalam posisi yang sejak awal sebenarnya tidak diinginkan. Ia mengambil alih warisan ayah dan kakeknya menjadi pangeran Roma. Meskipun Lucius berkomitmen untuk melakukan yang benar, posisi ini bukanlah sesuatu yang awalnya ia kehendaki untuk dirinya sendiri. Hal ini memberikan ruang bagi akhir Gladiator 2 untuk menggoda kemungkinan adanya sequel. Film ketiga berpotensi mengeksplorasi perjalanan Lucius dalam mewujudkan impian Roma dan tantangan besar yang harus dihadapinya dalam memenuhi warisan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!